Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari bersama kita akan siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, sebab Dia Allah kita, Dia Tuhan kita, Dia Bapa yang sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita akan memulai ibadah ini dengan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membuka Mazmur pasal yang ke-8. Kita akan saling bergantian membaca ayat-ayat ini. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menyatukan siap hati kita, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Raja di atas segala bangsa, Dia Tuhan yang layak terima pujian dan penyembahan kita.
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita datang kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak untuk menerima sembah, pujian, hormat, dan kemuliaan. Untuk itu sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi ini, marilah dengan segenap hati, iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berkenan membawa setiap hati kami, memberkati pikiran, perasaan dan kehendak kami. Terlebih tangan Tuhan menyertai kami dan mendatangkan berkat dan kebaikan atas kami. Terlebih memberkati setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, pengurapan dan pimpinan dan sepenuhnya Roh Kudus atas mereka. Tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus. Sepanjang ibadah Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, yang benar, membawa menyerahkan seluruh ibadah kami, seluruh jemaat Tuhan yang dalam perjalanan juga Tuhan memimpin dan menolong sampai di tempat ini. Ibadah anak-anak juga yang hari ini akan bersama dengan kami. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, yang siap terima berkat Tuhan, mari pagi hari ini bersama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan bersama-sama, haleluya. Sebab Dia Tuhan sungguh baik, kasih setianya tidak berubah dalam hidup kita. Mari bersama bersuka cita bagi Tuhan kita. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang
sebab Dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang layak terima pujian kita. Dia Tuhan yang akan memerintah selama-lamanya. Satu suara kami
Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Mari bersama-sama kita lebih lagi membawa hati kita melekat kepada Tuhan. Sebab sungguh mulia dan sungguh berharga hidup kita bagi Tuhan. Pengorbanannya bagi kita yang terbesar dan termulia dalam hidup kita. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Benar Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Yesus, maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari dengan sepenuh hati kita katakan, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Mari bersama kita bangkit berdiri. Terlalu
berdoa. Kami sadar kami tidak akan sanggup dan mampu menyelami setiap pikiran Tuhan. Sebab apa yang kami pikirkan beda dengan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang kami mau beda dengan apa yang Tuhan mau. Namun kami percaya apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan bagi kami itu yang terbaik untuk kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami mau belajar menundukkan hati, duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mengerti apa yang menjadi pesan dan menjadi perkataan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, siap mendengar, berbicaralah Tuhan atas kami. Kami menyerahkan tanah hati jemaat-Mu menjadi tanah yang baik supaya benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Terima kasih kami menyerahkan pembibitan firman Tuhan. Pada pagi ini kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Ya, shalom. Bersyukur untuk pagi ini kita boleh bersama, kita kembali, kita boleh beribadah, kita boleh memuji, menyembah akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih untuk merenungkan satu tema, yaitu tunduk dan patuh kepada pemerintah. Sadar atau tidak, suka atau tidak, senang atau kita mau atau tidak, bahwa hidup saudara dan saya ini ada di sebuah kehidupan di dalam pemerintahan. Bicara pemerintah berarti ada seorang pemimpin, dan pasti akan ada banyak yang dipimpin, dan itu terjadi di sebuah masa, waktu, ada di sebuah area wilayah yang ada, baik itu di sebuah negara yang luas ataupun di sebuah wilayah yang mungkin tidak luas. Bicara pemerintah sesuatu yang penting, sebab itu juga akan berkaitan dengan tanggung jawab dan hak-hak kita sebagai warga negara, sebagai orang yang diperintah. Tetapi ada hal yang menarik yang kita harus bersama untuk mengerti. Bagaimana kita sebagai seorang Kristen, bagaimana kita sebagai seorang yang dipanggil hidup dalam iman kepada Yesus. Apa yang harus kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat berkenaan dengan yang namanya pemerintah itu sendiri. Untuk itu mari kita akan melihat dan kita akan mendasari apa yang menjadi pembacaan firman Tuhan kita. Mari kita akan baca di dalam Roma pasal 13. Roma pasalnya yang ke-13. Saya ingin baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 saja untuk kita semua. Roma pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Saya ingin bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Kepatuhan kepada pemerintah. Ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada atau yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan itu menciptakan manusia dalam konteks Adam dan Hawa. Ya. Kita melihat bagaimana rancangan Tuhan, rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan,
bahkan yang dilakukan kepada manusia itu baik dan baik dan baik. Sebab Tuhan memiliki harapan tujuan ketika Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu memuliakan Tuhan dan supaya manusia itu hidup berbahagia. Tetapi yang menarik ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan secara langsung yang memimpin hidup manusia. Baik dalam berkomunikasi, berdialog, bahkan dalam menentukan adanya aturan atau ketetapan. Yang salah satunya dikatakan, ya, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi, ya, dikatakan, pohon yang ada di tengah-tengah taman itu yang disebut dengan ya untuk pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, buahnya jangan dimakan, disentuh pun jangan. Karena engkau akan mati, karena engkau bisa mati. Hukum, aturan, ketetapan langsung diberikan kepada Tuhan, kepada manusia. Tuhan yang memimpin langsung, Tuhan yang berdaulat, berotoritas, dan yang menuntun, memimpin, bahkan yang mengatur kehidupan manusia. Tuhan menciptakan Taman Eden dan manusia ditetapkan di sana dengan aturan-aturan yang Tuhan sudah lakukan supaya manusia mentaatinya, supaya manusia hidup dalam kebaikan Tuhan, supaya semua berjalan dengan baik dan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, apa yang menjadi hukum Tuhan, dan itu terlaksana dengan baik dalam kehidupan manusia. Namun perhatikan, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan tidak lagi bisa langsung untuk memimpin akan umatnya. Tuhan tidak langsung untuk bisa berbicara kepada manusia secara langsung. Maka Tuhan mengutus akan hamba-hambanya. Ada para nabi, sehingga muncul ada yang disebut Nabi Nuh, Nabi Musa, Abraham, dan juga para nabi yang lain. Juga kalau kita membaca dalam kitab Hakim-Hakim hampir kurang lebih 365 tahun, ada sekian hakim. Salah satunya hakim wanita yang namanya Deborah. Yang Tuhan kirim, Tuhan utus untuk memimpin umatnya dalam tanda petik orang-orang Israel. Dengan harapan apa? Bahwa umat ini selalu ada dalam jalan Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan dan hidup dalam aturan ketetapan hukum Tuhan. Dan itu berlangsung dan berjalan cukup lama. Hingga sampai pada satu saat waktu. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-8, nanti sudah bisa lihat ya dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-8. Bagaimana orang-orang Israel mulai meminta, bahkan memaksakan kepada Tuhan supaya Tuhan itu memberikan seorang raja. Dengan harapan raja itu bisa memimpin mereka. Raja itu bisa menjadi kepala pemerintahan atas mereka. Dan hal itu Tuhan jawab. Maka hadir raja pertama Israel yang bernama Saul. Lalu ada raja yang kedua bernama Daud. Raja Israel yang ketiga bernama Salomo. Dan setelah pemerintahan Salomo, maka kerajaan Israel pecah menjadi dua. Itu ada satu di wilayah selatan dan ada yang satu di wilayah utara. Yang satu di ibu kota Israel dan yang satu di ibu kota Yehuda. Dan itu berjalan dan berlangsung luar biasa. Sejarah berjalan dan bergulir luar biasa. Bahkan juga mungkin yang ada di Indonesia. Hari ini Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Karena Indonesia lebih untuk menganut republik. Lebih kepada sebuah pemerintahan yang diatur oleh seorang presiden. Namun sejarahnya bangsa ini
Bisa jadi kita lihat bagaimana kerajaan Majapahit. Bagaimana dengan kerajaan-kerajaan yang dahulu yang sudah beratus-ratus tahun sebelum hadir dan lahirnya Indonesia dalam tanda petik, baik dalam kemerdekaan maupun di dalam pemerintahan yang ada sampai hari ini. Kerajaan itu jauh lebih populer. Maka dalam sejarah bagaimana kerajaan Singosari, ada kerajaan bagaimana Demak, bagaimana juga dengan kerajaan yang ada di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, dan kerajaan-kerajaan yang lain yang sedemikian rupa mewarnai bangsa ini. Hingga sampai hari ini kita bisa melihat satu pemerintahan di bawah seorang presiden yang kesekian, yaitu Bapak Jokowi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada apa yang menjadi bagian tema pada hari ini. Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang ada di Roma. Secara khusus bagi orang-orang yang percaya. Bagi mereka yang ada di dalam kehidupan, di dalam Yesus. Ada sebuah pemahaman yang harus dipahami. Dalam arti bahwa kamu hidup bukan menurut keinginanmu sendiri. Tetapi ada aturan, ada ketetapan. Yang diatur dalam sebuah yang disebut dengan pemerintah. Ada wilayah, ada pemimpin, bahkan ada yang dipimpin. Dan dalam hal ini Paulus mengingatkan bagaimana pemerintahan itu ditetapkan oleh Allah. Bagaimana pemerintahan itu di sini dikatakan berasal dari Allah. Bahkan juga dikatakan dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sebagaimana pemerintahan juga sebagai hamba Allah. Artinya Tuhan berkenan untuk memberikan sebuah pemerintahan. Mempercayakan kepada pemerintahan. Untuk apa? Mengatur dan mengelola sebuah kehidupan. Baik yang ada di sebuah wilayah dan wilayah. Dengan harapan apa? Sebuah keadaan kehidupan itu akan menjadi baik. Maka saya sampai hari ini begitu yakin. Kalau kita belajar sejarah. Apapun kondisi pemerintahannya, bentuk pemerintahannya. Pasti mereka punya tujuan dan harapan yang baik. Terlepas mungkin Bapak Ibu sudah berkata, tapi banyak presiden yang tidak adil, banyak raja yang tidak adil, banyak pemimpin yang tidak adil. Oke. Karena saya yakin dan percaya bicara mengenai kemanusiaan, nilai manusia, tidak ada yang sempurna. Dosa. Dan itu ada dalam bentuk kepentingan manusia yang satu dengan yang lain berbeda. Maka kalau kita mau jujur, siapapun pemimpinnya, siapapun kondisinya, bahkan kalau di Indonesia pun, mungkin ada seorang yang Kristen katanya, memimpin Indonesia, belum tentu Indonesia akan menjadi lebih baik. Belum tentu bangsa ini akan menjadi lebih baik. Hari ini kita bersyukur juga di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Mungkin ada banyak sisi kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Yang dalam 10 tahun terakhir ini. Bagaimana pembangunan, bagaimana situasi dan kondisi yang sedemikian rupa. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang masih puas dan bisa puas. Dan tetap puas dengan kepemimpinan beliau. Kita bisa melihat kadang-kala suara di sana sini, bahkan mungkin di dunia akan internet, dunia daripada sosial media. Begitu banyak kecaman, begitu banyak umpatan, bahkan begitu banyak dalam pengertian hal-hal yang kadangkala kalau kita dengar, kita lihat itu sangat menyesakkan. Tetapi hari ini kita bersyukur, kita diingatkan apapun yang terjadi dengan kehidupan bangsa ini. Apapun yang terjadi dengan pemerintahan bangsa ini. Bahkan hari-hari ini menjelang Pilpres 2024 sudah ramai. Bahkan mungkin di YouTube hari ini, termasuk ada pendeta Jakarta sangat populer
mungkin terkenal, ya, sangat dekat dengan gubernur hari ini, bahkan mendoakannya. Wah, menarik, dan itu menjadi sebuah isu yang luar biasa, dan saya sangat melihat kondisi di WA Group dan sebagainya ramai sekali membicarakannya. Dan masih ada banyak hal lagi yang terjadi di kehidupan bangsa ini. Ya, krisis minyak goreng. Hari ini bagaimana juga kita bisa melihat di tengah-tengah libur panjang Idul Fitri. Bahkan mungkin yang baru kira-kira kita lihat beberapa waktu ini, pengaturan lalu lintas sedemikian rupa. Ya, tetapi toh ini masih belum membawa kepada kepuasan. Belum membawa kepada hal nilai, kadang-kala kita berpikir hal yang baik. Masih menyalahkan aparat, bisa lagi menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan. Ya. Pertanyaannya, bagaimanakah kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan kita, menetapkan pandangan kita kepada bangsa ini? Apa yang harus kita lakukan? Yesus mengingatkan kepada kita kalau kita membaca di dalam Matius 22 ayat yang ke-21. Ada dua hal kewargaan atau kewarganegaraan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kita hidup di bawah pemerintahan dunia. Kalau Yesus katakan ada kaisar yang memimpin. Kalau dalam konteks Indonesia ada presiden yang memimpin. Lakukanlah, kerjakanlah, buatlah tanggung jawabmu kepada kaisar apa yang kamu lakukan. Tetapi juga Rasul Paulus mengingatkan kepada kita kalau kita membaca dalam Filipi, ya, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-20-21, kita ini punya kewargaan, yaitu kewargaan surga. Ketika kita ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi seorang pengikut Yesus, maka Yohanes 1 ayat yang ke-12 kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-17 kita menjadi ahli warisnya. Bahkan kita disebut sebagai warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Yang ditandai dengan apa? Kita telah dibaptis melalui baptisan air dan melalui pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ada dalam dunia ini sebagai warga negara Indonesia yang ditandai dengan KTP kita, namun juga saudara dan saya sebagai warga kerajaan Allah yang kita harus tetap pegang teguh untuk membangun dan memuliakan Tuhan melalui keluarga negaraan kita sebagai warga kerajaan surga yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kembali kepada teks yang ada. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga kerajaan dunia, sebagai warga negara Indonesia, apa yang kita lakukan? Menurut saya hal yang paling sederhana. Kita menyadari, kita mengakui, mau tidak mau, saudara dan saya adalah orang Indonesia. Kita adalah warga negara Indonesia. Maka apa yang kita lakukan? Kita harus bangga dan bahagia menjadi warga negara Indonesia. Kita lahir di Indonesia. Kita dibesarkan di Indonesia. Kita menikah dan berkeluarga di Indonesia. Kita bekerja dan mencari uang juga di Indonesia. Tapi berapa banyak kadangkala orang mau menghormati bangsa ini. Melalui perkataannya seringkali justru mengutuk. Tidak memberkati bangsa ini. Tidak mendoakan bangsa ini. Tapi seolah-olah tidak ada yang benar dengan bangsa ini. Dengan membuat isu gosip dan sebagainya. Membahas dan membicarakannya. Dan seolah-olah kita yang paling benar ada dalam kehidupan kita. Siapakah kita? Kita hanyalah orang-orang yang dilahirkan di Indonesia. Mungkin kita tidak pernah berdoa, tidak pernah mimpi, tidak pernah berpikir kita akan lahir di sini. Tapi mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, darahmu dan darah saya adalah darah Indonesia. Maka jujur, ketika saudara kita merenungkan hal ini, apalagi kita melihat bagaimana sejarah bangsa ini, kehidupan di bangsa ini, kita patut bersyukur
ada di Indonesia ini. Saya seringkali sederhana menyanyikan lagu Indonesia Raya saja. Bagi saya itu sebuah kehormatan dan kebanggaan. Saya sering memimpin untuk lagu Indonesia Raya, menyanyikan di pemerintahan-pemerintahan, di acara-acara, bahkan di hari raya Konghucu, Gongsi Facai, saya minta. Saya selalu memulai dari diri saya belajar menghargai bangsa ini. Sekalipun hanya lagu Indonesia Raya, tapi makna lagu itu menghidupi akan hidup saya. Maka saya memimpin, saya tidak mau, sekalipun mungkin dia seorang bupati ataupun seorang pemimpin masih megang HP di sini, sementara kita nyanyi Indonesia Raya masih pegang HP atau lagi begini atau lagi sedang begini, saya tidak mau memimpin. Saya katakan, mari dengan sikap yang sempurna kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, bangga dan bahagia sebagai rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan saya bersyukur kadangkala memimpin nyanyi lagu Indonesia Raya dengan khotbah setengah jam atau khotbah 40 menit sama keringatnya. Sama untuk hati dan hidupnya. Ada beberapa teman-teman dari generasi muda Ansor, dari Banser, bahkan dari teman-teman kepolisian. Sekali, Pak Pendeta kalau memimpin, waduh rasanya hidup. Maka saya bersyukur di FKUB itu tugas saya tidak memberi seminar, tidak menyampaikan bahan apa-apa. Indonesia Raya, Pak Didi. Kesbangpol, Pak Didi. Kemenfo, Pak Didi. Sekalipun tidak dibayar. Tapi bagi saya bangga, bahagia ketika kita menyanyikan Indonesia Raya. Sampai kemarin wisuda saya minta Bu Maya, Bu, biar nanti Indonesia Raya saya pimpin. Saya pernah bicara dengan anak-anak di kelas. Saya akan kasih contoh bagaimana kita sebagai bangsa, rakyat yang menghormati bangsa ini. Hanya sekalipun dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak ada yang nyanyi, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Waduh, gak ada. Tapi dengan sikap yang baik. Kalau lalat nempel pun ya plek sudah. Tetapi itu satu bentuk hati. Tadi pagi saya saksikan bagaimana saya juga marah terhadap seseorang tokoh agama. Karena dia menghina salah satu presiden, ibu negara. Saya marah di forum umum. Saya tidak takut sepanjang darah ini merah dan mengalir merah. Darah ini darah Indonesia. Itu satu hal yang kita harus bangun dalam hidup kita. Menghormati bangsa ini. Menghormati dengan bagian hidup kita. Yang kedua, yang mentaati. Mentaati dalam arti banyak hal, bayar pajak, mengikuti aturan hukum yang ada, jalani. Hari ini kita bersyukur sekian triliun dana Indonesia melalui instruksi Presiden untuk mengadakan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya berpikir kalau presiden tidak mengasihi bangsa ini, uang sebesar itu lebih baik tidak dipergunakan untuk membeli vaksin. Rakyatnya mau mati, biar mati. Tapi kita bersyukur Indonesia salah satunya bisa menjadi contoh dan teladan yang luar biasa. Sehingga itu bisa dilakukan dengan dahsyat. Itu hal-hal yang luar biasa yang kita bisa contoh dan perhatikan. Kita bersyukur hari ini. Ada di bangsa ini. Hidup di bangsa ini, mari lakukan ketaatan. Taat sebagai rakyat, taat sebagai warga negara. Taat untuk undang-undang, taat dengan hukum. Taat dengan apa yang menjadi aturan dimulai dari RT, RW, lingkungan yang paling dekat. Bahkan taat kepada pemerintah. Kalau sampai hari ini ada di antara saudara yang tidak punya KTP, wah ini harus perlu bertobat ini. Ada yang tidak punya KTP? Bu Siwi punya KTP?
Oh, seumur hidup ya, ini lebih bagus daripada seumur jagung kan. KTP seumur hidup karena usianya sudah tua. Ya. Ada yang belum punya SIM. Ada, kecuali Mbak Endang rasa numpak motor ya Mbak. Ya, rasa di SIM rak apa-apa. Iya. Bu Sri Ukor ya enggak punya SIM ya Bu? Enggak punya. Ya. Tapi kalau Pak Slamet, Pak Coki enggak punya SIM, gimana Pak? SIM-nya masih hidup? Masih ya Pak Slamet? Iya. Iya. Ya ada kadang kalau kita enggak punya SIM kan naik motor, naik mobil itu enggak tenang kan? Isinya deg-degan tok. Deg-deg adalah persoalan bukan persoalan pemerintah, persoalan kita. Lihat patung polisi saja, ketakutan kan, betul enggak? Benar enggak? Ya, dan itu saya sudah ngalami lah yang begitu, sudah ngalami, betul. Karena saya bicara begini saya ngalami. Ya, kita pernah punya mobil gereja 6 bulan enggak dipajaki. Saya masih ingat itu dengan kakaknya Mas Wen itu, David itu, ke Surabaya. Di Nganjuk, dicekal, dipegang. Ya, saya turun aja. Pajak belum 6 bulan, mobil Zebra itu belum dipajaki. Tuh diam aja, saya sudah diam sampai polisinya bingung. Enggak tahunya polisinya yang orang Semarang. Akhirnya ya berkata, ya sudahlah kali ini dimaafkan jalan. Tapi sudah nunggu 1/4 jam. Pakai celana pendek gitu, waduh diam aja. Tapi ya memang hati tidak akan damai sejahtera. Sukacita dalam hidup ini. Ya saya bukan berdoa, bukan bersyukur juga. Sepanjang saya pegang mobil belum pernah kena momen gitu, belum pernah ditilang gitu. Tapi saya tidak berdoa, tetapi jujur kalau kita istilah tidak lengkap dengan surat-surat dengan hal yang kita miliki, ada banyak masalah. Tetapi mari sebagai warga negara belajar untuk mentaati, menghormati, mentaati. Dan yang terakhir, mari kita mendoakan bangsa ini. Apapun keberadaannya, doakan bangsa ini. Biar bangsa ini tetap ada di dalam kemurahan Tuhan. Bangsa ini butuh doa kita. Bangsa ini butuh akan semangat support doa kita. Saya yakin dengan doa kita, bangsa ini akan beroleh rahmat dan hidayah Tuhan yang dianugerahkan kepada bangsa ini. Jangan kutuki bangsa ini. Jangan salahkan bangsa ini. Jangan berontak bangsa ini. Maka saya berharap jemaat tidak ada yang ikut demo-demo lah. Sudahlah. Saya sering kali diajaki demo. Tadi pagi saya saksikan. Kalau mau ada, ya lain kali saya rekrut. Nah, saya mungkin tidak ikut, tapi saya bisa rekrut. Ada yang 100.000, ada yang 150.000 dapat uang makan, dapat makan sambil itu. Kalau ada bisa daftar Pak Ji, ya, enggak apa-apa nanti. Ya. Saya seringkali ditawari, Pak Pendeta, bisa 20 orang, 30 orang direkrut, ya 100 ribuan. Ya, kumpul di bundaran Air Mancur mana itu? Dekat Simpang 5 itu loh. Pokoknya pakai ikat, mbak tangannya gini-gini, bengok-bengok Mas Joko. Praise dino kerak kerja rak popo 150 itu. Saudara, wah. Saya berpikir bukan saya takut demo, saya orang yang susah dalam pengertian bisa ngerti akan hal ini. Tetapi hari ini daripada kita demo dan sebagainya, berdoa untuk bangsa ini. Mendoakan untuk pemerintahan ini. Yang tidak adil biar menjadi adil, yang bengkok biar menjadi lurus. Bahkan yang salah boleh melihat kebenaran Tuhan dan berjalan dalam kebaikan Tuhan. Biarlah firman pada hari ini mengingatkan kepada kita, tunduk dan taat kepada pemerintah, memberkati hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Sebelum kita akan berdoa untuk bangsa dan negara dan firman Tuhan ini. Biar kita diingatkan satu pujian, doa buat damai di Indonesia. Biar ini menjadi doa kita untuk bangsa ini. Haleluya, Yesus. Biar singkat saja menyanyikan pujian ini, masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Doa buat damai di Indonesia. Sehingga menyanyikan dengan lembut dan masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Doa buat damai di Indonesia. Doa
penuh damai. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Sama-sama kita katakan pujian ini. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Damai, damai. Mari kita angkat berdiri bersama-sama. Adakah hatimu kita rindu bangsa ini ada dalam damai Tuhan? Damai itu datangnya daripada Tuhan. Sebab hanya surga dan Tuhan yang mampu mendatangkan damai atas bumi ini. Bangsa ini perlu doa kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, mohon agar bangsa ini, Indonesia ini ada damai Tuhan. Biarlah doa kita menjadi doa yang diperkenan Tuhan. Biar kemuliaan dan damai itu turun atas bangsa ini. Yang susah dihiburkan, yang sedih boleh beroleh sukacita, bahkan yang lemah menjadi kuat. Bangsa ini tidak ada dalam pertikaian, bangsa ini tidak saling untuk menyalahkan. Tapi bangsa ini boleh melihat kasih Tuhan melalui doa-doa kita. Ialah kita akan berdoa bersama. Kita ucapkan damai, 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 damai. Indonesia penuh damai, 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 damai.
kami kepadamu ya Tuhan. Bila damai itu ada di bangsa ini, damai itu ada di pemimpin bangsa ini, damai itu ada di setiap rakyat yang ada di bangsa ini. Dan biar damai itu dimulai dari hati dan hidup kami yang ada di tempat ini. Kami memberkati bangsa ini dengan damai-Mu. Damai bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kau ingatkan hari ini kepada sebuah sikap yang baik untuk kami menghormati, bangga bahagia atas bangsa ini. Belajar untuk kami mentaati akan bangsa ini. Dan kami mau terus untuk berdoa untuk bangsa ini. Diberkati Indonesia dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk doa yang kami naikkan. Dan biarlah itu menjadi sebuah berkat Tuhan untuk bangsa ini. Dimulai dari hidup kami, dalam keluarga kami, dan orang di sekeliling kami. Kota Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, bahkan bumi ini ada damai Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Mari semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari bersama kita simak B-News minggu ini. Mari bersama hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi onsite, dan ibadah online jam 5 sore di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Adik-adik, ayo ikuti ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi bersamaan dengan ibadah raya kedua. Jangan lupa pakai masker ya. Mari bersama kita siapkan hati untuk terima berkat melalui ibadah tengah minggu yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam, live streaming di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Berita pernikahan akan diberkati dalam pernikahan Saudara Roberto Febrianto Raharjo dengan Saudari Ambar Ayu Rahmanika pada hari Jumat 13 Mei 2022 di GITJ Tukrojo, Jepara. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan ini. Sekian B-News hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berlangsung pada hari ini. Tuhan berkati kita. Masih ada banyak saudara-saudara kita yang mungkin masih dalam perjalanan untuk mudik, untuk silaturahmi, untuk liburan mereka. Tuhan biarlah memberkati mereka sampai kembali dalam aktivitas selanjutnya. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Saya sebagai Gembala Sidang juga mengucapkan selamat khususnya kepada keluarga Agustika yang ditambahkan seorang putra, ya. Untuk keluarga ini biarlah namanya siapa? Cucu. Oh Joshua, panggilannya Cucu katanya ya. Cucu Joshua. Dengan kehadiran Joshua keluarga ini boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Iya. Minggu depan tanggal 15 Mei akan diadakan pertemuan pelayan mimbar. Di tempat ini biarlah Bapak Ibu Saudara yang bisa ada waktu hadir untuk bersama-sama berdoa bersekutu, dan juga ada dalam pertemuan pelayan mimbar pada bulan Mei tanggal 15 jam 7 malam di tempat ini. Itu saja mungkin pengumuman yang bisa diperhatikan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup untuk ibadah kita pada kesempatan untuk pagi ini. Bapak terima kasih untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami pada pagi ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih ada di luar kota,
dalam perjalanan kembali untuk keungaran, Tuhan Kau memberkati dengan segala pimpinan dan kemurahan Tuhan. Dalam pekerjaan yang mulai untuk aktivitas dalam pekerjaan, Tuhan juga memberkati dalam pekerjaan yang studi, mulai untuk anak-anak kami, untuk kembali ada dalam aktivitas sekolah mereka, Tuhan juga menolong. Secara khusus juga di tengah situasi yang masih cukup lalu lintas yang padat, biar Tuhan juga memberikan hikmat akal budi kepada kami, agar kami diberikan jalan keluar, bahkan keselamatan di dalam kami boleh Tuhan melakukan aktivitas di tengah-tengah akan pekerjaan, studi, dan ada yang di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami. Bapak, terima kasih kami membawa menyerahkan setiap kehidupan kami dan jemaat-Mu dimanapun berada dengan segala berkat anugerah Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan yang dilimpahkan kepada kami. Memberkati keluarga juga Agustika yang sudah dikaruniakan anak, Tuhan memberkati pertumbuhan, jujur, dan pemulihan untuk Mbak Dita dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Bersyukur Pak Tony juga bersama dengan kami untuk kesehatan pemulihannya, untuk secara khusus Bu Tony, terus Tuhan biarlah Tuhan menolong melalui makanan, istirahat, dan semakin memulihkan di dalam kesehatannya. Menyerahkan juga untuk pernikahan Roberto dan Ambar pada hari Jumat tanggal 13 Mei, ke dalam tangan Tuhan juga memberkati acara ini, semua bisa berjalan dengan baik dan Tuhan dipermuliakan. Jemaat, mari kita tengadakan dua tangan kita. Pulanglah. Terimalah berkat besar benar yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita sekalian pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Biar sigar saja pujian ini. Jemaat bersama dengan saya menyanyikan pujian ini. Seperti burung merpati, damai surga. Sama-sama. Shalom, shalom, diberkatilah berkat daripada Tuhan dalam nama Bapa untuk menyertai hidupmu, kasih setianya, kemurahannya, kebaikannya untuk kita sekalian. Tuhan baik, kasih karunia-Nya, terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, Sabat Tuhan memberkati kita. Amin.